Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi if, lanjutan dari materi kemarin. Di sini disediakan contoh soal tentang pendataan pembayaran mahasiswa. Nanti ada masukkan name Anda, inputan ini ya. Kemudian masukkan nama Anda, ini juga inputan. Kemudian kode program, ini juga inputan. Nanti kode program bisa diinput B11 atau B12. Kemudian ada nama program studi, ini proses. Kemudian uang gedung, proses, artinya proses, bukan inputan ya. Kemudian tahun masuk, ini bisa diisi 2019 atau 2020 atau 2021. Ini juga inputan. Nanti SPP pokok ini proses ya. Ini saya kurang ngasih keterangan. Ini proses ya, proses dari inputan tahun masuk. Kemudian ada jumlah bayar, ini juga proses ya. Nah, di sini ketentuan jika kode program studi B11 ya, ketika di sini diisi B11 maka nanti akan muncul nama program studinya manajemen S1. Kemudian uang gedungnya juga otomatis muncul 18 juta. Lalu jika kode program B12 maka program studi akuntansi S1 ya. Dan uang gedungnya 20 juta. Lalu di bawah ada ketentuan lagi jika tahun masuk itu 2019 maka SPP pokok 2 juta. Jika tahun masuk 2020 maka SPP pokok 2.250.000. Jika tahun masuk 2021 maka SPP pokok 2.500.000. Baik, selanjutnya ada algoritma dari soal di atas. Algoritma ini ya. Baik, algoritma atau urutan-urutan pengerjaan. Yang pertama ada start, kemudian masukkan name, lalu masukkan nama, kemudian masukkan kode program studi. Lalu jika kode program studi B11 maka nama program studi manajemen S1, uang gedung 1.800.000. Jika kode program studi B12 maka nama program studi akuntansi S1, uang gedung 20 juta. Kemudian yang keenam ada cetak nama program studi dan uang gedung. Lalu masukkan tahun masuk ya. Lalu ada seleksi, jika tahun masuk 2019 maka SPP pokok 2 juta. Kemudian jika tahun masuk 2020 maka SPP pokok 2.250.000. Lalu jika tahun masuk 2021 ini ya, maka SPP pokok 2.500.000. Kemudian ada hitung bayar, itu uang gedung plus uang SPP pokok. Selanjutnya cetak SPP pokok dan bayar dan selesai. Itu algoritmanya ya, jadi runtutan algoritmanya. Baik, selanjutnya ini ada contoh inputannya ya. Misalkan nanti sudah dibuat program, contoh inputannya masukkan NIM Anda di B12 2001 01234. Misalkan nama Anda Vira Yuniar, lalu kode program studi di input B12, akan muncul akuntansi S1, uang gedung 20 juta. Di input tahun 2020, SPP pokok 2.250.000. Ini muncul otomatis ya, 2.250.000. Jumlah pembayaran juga muncul otomatis 2.250.000 ya, seperti ini. Nih, oh ya, ada satu yang ketinggalan yaitu flowchartnya. Flowchartnya ya, di sini ada start
ya, flowchart start itu mulai, kemudian masukkan name, kemudian nama Anda, lalu kode prodi atau program studi. Selanjutnya ada seleksi. Jika kode prodi B11 di sini ya, saya besarkan dikit. Jika kode prodi B11, maka kalau ke bawah ini ya, artinya jika terpenuhi B11, maka nama prodi akuntansi S1. Oh maaf, ini manajemen ya, manajemen S1. Sebentar, ini manajemen ya, ini bukan akuntansi tapi manajemen. Sebentar, saya benarkan dulu. Oke, nggak apa-apa, koreksi dikit aja, ini nanti manajemen S1 ya, bukan akuntansi tapi manajemen S1 ya. Uang gedung 18 juta, yang ini ya, nama prodi manajemen S1, uang gedung 18 juta. Lalu ke kanan ini jika tidak, artinya selain B11 yakni B12, berarti nama prodi akuntansi S1. Kalau yang ini manajemen S1 ya. Kalau yang ini karena selain B11 yakni B12 ke kanan, maka nama prodi akuntansi S1, kemudian uang gedung 20 juta. Kemudian sama-sama ke proses selanjutnya, ke bawah ini. Masukkan tahun masuk. Nah, masukkan tahun masuk. Tahun masuk. Ini ada seleksi juga. Jika tahun masuk 2019, maka SPP pokok 2 juta. Nah, sesuai ketentuan di sini, 2 juta. Sini ya. Kemudian jika tidak 2019, ke kanan seleksi lagi. Apakah tahun masuk sama dengan 2020? Jika iya, artinya terpenuhi, maka SPP pokok 2.250.000. Nah, sisanya artinya selain 2019, 2020, maka ke kanan, maka SPP pokoknya adalah 2.500.000 ya. Baik. Selanjutnya setelah tahun masuk kemudian muncul otomatis nilainya terpenuhi ini untuk SPP pokok. Selanjutnya di bawah ada proses hitung bayar. Bayar itu uang gedung plus SPP pokok. Ya, bayar uang gedung plus SPP pokok. Selanjutnya cetak bayar. Ya, cetak bayar. Oh ya, ini ada kesalahan sedikit. Setelah ketemu nama prodi, harusnya ada cetak nama prodi dan uang gedung. Di sini disisipkan ya. Bentar. Coba kita perbaiki sebentar. Saya belum masuk. Yang flowchart ya. Ini saya tutup dulu saja. Kurang ini ya. Tadi masukkan name, nama, kode prodi diseleksi, kemudian nilainya ditentukan, nama prodi akuntansi S1. Manajemen ini ya, kalau B11 ini manajemen S1. Nah, manajemen S1 ya. Uang gedung sekian, 18 juta. Kalau akuntansi uang gedung 20 juta. Lalu masukkan, jangan masukkan tahun masuk dulu. Jangan masukkan tahun masuk dulu, tetapi ada cetak dulu ya. Kita copy aja. Ini harusnya ada cetak
nama prodi, program studi, dan uang gedung. Nah, baru setelahnya adalah baru oke. Sebentar, ada kesalahan sedikit, kekurangan, bukan salah tapi kurang sedikit. Ini ya, cetak nama prodi di sini ya. Ini saya naikkan atas saja. Kemudian masukkan tahun masuk. Oke, tambahin di sini. Nah, seperti ini ya. Cetak nama prodi dan uang gedung dulu ya, urutannya. Jadi start, masukkan NIM nama, kode prodi sama dengan B11. Kalau iya berarti manajemen S1, uang gedung 18 juta. Kalau tidak, ke kanan. Ini nama prodi akuntansi S1, uang gedung 20 juta. Lalu cetak nama prodi, uang gedung. Bawahnya masukkan tahun masuk. Nah, baru seleksi ini ya. Oke, jika tahun masuk 2019, maka SPP pokok 2 juta ke kanan. Jika tahun masuk 2020, maka SPP pokok 2.250.000. Jika tidak, berarti tahun 2021 SPP pokoknya 2.500.000. Oke, selanjutnya ke bawah, bayar sama dengan uang gedung plus SPP pokok. Lalu cetak ke bawahnya ada cetak bayar ya, cetak bayar. Baru selesai ya. Oh ya, ini ada kurang sedikit juga ya. Cetak SPP pokok kita tambahkan di sini. SPP pokok sudah ada nilainya tapi belum kita cetak. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Ini ya. Start, masukkan NIM nama kode prodi, kemudian kode prodi B11, maka manajemen S1, uang gedung 18 juta. Jika tidak, maka akuntansi S1, uang gedung 20 juta. Lalu cetak nama prodi, uang gedung ya. Lalu masukkan tahun masuk, kemudian seleksi apakah tahun masuk 2019, jika ya SPP pokok 2 juta, jika tidak berarti tahun masuk 2020. Seleksi apakah 2020, jika ya SPP pokok 2.250.000. Kemudian jika tidak, maka SPP pokok ini untuk tahun 2021 yakni 2.500.000. Ke bawah, kemudian proses bayar yakni uang gedung plus SPP pokok. Lalu cetak SPP pokok dan bayar, kemudian selesai. Baik, itu untuk flowchartnya ya, itu untuk flowchartnya seperti itu. Oke. Kemudian setelah tadi flowchartnya, kemudian kita nyoba buat programnya ya, kita nyoba buat programnya. Oke, saya buka Lazarusnya dulu ya. Oke, ini yang kemarin. Kita new, kemudian simple program. Sekali lagi, file, new, kemudian simple program, klik 2 kali. Oke. Program namanya project 1 kita rubah menjadi latihan ujian misalkan ya. Kemudian selanjutnya
kita cetak judul dulu, pendataan pembayaran mahasiswa ya. Write-Learn ini ya, pendataan pembayaran mahasiswa. Oke, kurung tutup titik koma. Kemudian misalkan kita kasih garis bawah, Write-Learn Anda seperti ini misalkan ya. Oke, sudah. Kemudian Write-Learn kurung buka, masukkan name kalian ya, masukkan name. Oke, udah. Oke, tanda petik. Karena ini isian berarti ada read-learn. Nah, read-learn untuk isian. Write saja ini ya, supaya ketika muncul masukkan name, isian name tidak di bawahnya tapi di sampingnya. Ini pakai write, baru read-learn-nya di sampingnya. Name kurung tutup. Oke. Name ini karena inputannya kan nanti contohnya B12 2001 01234. Ini tipe kita kenalkan dulu di bagian var ya. Var name tipenya apa? Nah, string ya, karena dia tidak bisa untuk operasi matematika. Walaupun di sini ada angka tapi dia gabungan dengan huruf, maka dianggap huruf ya, string. Kemudian yang kedua, masukkan nama. Nah, masukkan nama ya. Oke, kemudian read-learn nama. Oke, sampai sini. Kemudian kita kenalkan juga nama, udah otomatis inputannya huruf ya, maka juga string. Koma saja, koma nama ya. Karena masih sama yang string, maka kasih koma aja. Kemudian yang ketiga, write, masukkan, langsung kode aja ya. Kode program studi, kasih keterangan B11 atau B12. Nah, seperti ini ya. Kemudian read-learn, misalkan kita kasih name ya, misalkan kita kasih name sebagai prodi, kode prodi gitu ya, kode prodi. Oke, seperti ini, titik koma. Kode prodi ini inputannya B11 atau B12 campuran huruf angka, berarti masih berupa string ya, berarti kode prodi adalah string. Kemudian ada nama prodi, write ya. Nama prodi ini proses ya, ini ketentuannya adalah jika kode prodi adalah B11 maka nama prodi manajemen S1. Jika selain itu uang gedungnya 18 juta. Kita gunakan seperti pertemuan kemarin, gunakan if ya. If kode prodi seperti ini sama dengan B11 ya, tanda petiknya 1, maaf ya, seperti ini. And then, nah, karena ingat aturan if kemarin, kalau dalam sebuah statement pengaruhnya ada dua statement. Nah, ini kan pengaruhnya kalau B11 berpengaruh pada nama prodinya manajemen S1, uang gedungnya 18 juta. Maka karena satu statement ini mengakibatkan dua unsur, dua statement, nama prodi dan uang gedung, maka perlu diupdate begin dan end ya. Kemudian nama prodi, nah, titik 2 sama dengan manajemen, tanda petik 1 ya, manajemen S1. Oke. Kemudian uang gedung, titik 2 sama dengan 18 juta. Oke. Kemudian jika kode prodi B12, berarti ini ada dua kemungkinan. Kalau tidak B11, B12. Maka kita tidak perlu if lagi, karena dua kemungkinan. Kita gunakan else ya, else langsung. Kemudian
Ini jangan kasih titik koma karena masih ada begin end di bawahnya, masih ada yang lain ya, seperti ketentuan di if kemarin. Seperti ini, n-nya baru yang terakhir di sini, karena ada dua kemungkinan. Kalau tidak ini, berarti yang di sini. Ini copy saja, ya. Ini untuk nama prodi akuntansi S1. Kemudian uang gedung. Ini artinya jika selain B11 ini B12 ya, uang gedungnya 20 juta. Baik, seperti ini. Jangan lupa nama prodi kita berikan di sini. Nama prodi kan ini kumpulan huruf ya, maka string juga. Nama prodi. Kemudian uang gedung ini adalah angka. Karena uang gedung ini jangkauan digitnya banyak, nilainya banyak, kita gunakan real, jangan integer. Kalau integer adalah terbatas jumlah digitnya ya. Real mungkin antara puluhan ribu, kalau integer antara 10.000, maksimal 4 digit lah, biar enggak itu ya. Kalau lebih dari 4 digit maka digunakan real. Kalau 4 digit ke bawah gunakan integer, enggak apa-apa ya, atau jangkauannya lebih sedikit. Uang gedung (2) real. Oke, seperti ini. Baik, nama prodi dan uang gedung udah ketemu, tinggal kita cetak ya, tinggal kita cetak. Right line, apa ini, uang gedung, nama prodi dan uang gedung. Nama prodi, nama program studi, koma, yang kita cetak adalah nama prodi. Hati-hati, ini adalah hanya keterangan yang diapit tanda petik. Kemudian setelah koma ini adalah nama variabel, nama prodi ya. Jangan diapit tanda petik, ini salah ya, jangan diapit tanda petik. Nah, nama prodi adalah sebuah variabel yang mempunyai nilai, sudah kita sebutkan di atas. Kemudian uang gedung, right line, kemudian uang gedung seperti ini ya, koma. Uang gedung juga variabel, jangan diapit tanda petik. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita sampai ke tahap uang gedung sudah. Kemudian masukkan tahun masuk, masukkan tahun masuk. Oke, right, kurung buka, tahun masuk, kurung buka 2019 atau 2020 atau 2021. Oke, seperti ini ya. Kemudian read line, inputannya kita gunakan TH gitu ya, TH masuk. Nah, seperti ini. Tahun masuk kita gunakan string, tidak apa-apa ya, string tahun masuk. Tidak, untuk proses perhitungan itu. TH masuk. Oke. Tahun masuk. Kemudian setelah tahun masuk sudah, tahun masuk ini pengaruhnya adalah di SPP pokok. Jika tahun masuk 2019 maka SPP pokok 2 juta. Gunakan if lagi ya, gunakan if lagi. If tahun masuk sama dengan 2019 dan SPP pokok, nah, sama dengan 2 juta. Nah, seperti ini ya. Kemudian karena ini ada 3 kemungkinan, kalau tidak 2019, 2020, 2021, kita tidak bisa langsung else, tapi else if, kita gunakan else if ya. Else if tahun masuk lagi sama dengan 2020 dan SPP pokok sama dengan 2.250.000. Nah, seperti ini. Baru yang terakhir sisanya else ya. Tahun masuk sama dengan enggak usah tahun masuk sama dengan, tapi langsung nilainya. SPP pokok
ya, SPP pokok sama dengan 2.500.000. Ini tidak usah pakai koma, titik koma. Ini tidak usah pakai titik koma, yang terakhir saja ya, titik koma. Nah seperti ini ya. Ini untuk pencarian. Oh ya, tahun masuk sudah ada. SPP pokok ini variabel juga. Ini nilainya lebih dari 4 digit, maka kita gunakan uang gedung. Sudah tadi SPP pokok pakai real berarti ya, SPP pokok real. Baik, ini sudah. Kemudian SPP pokok sudah ditemukan, tinggal kita hitung apa ini, bayar ya, bayar. Nah di sini kurang. Yang ketiga, bayar sama dengan uang gedung plus SPP pokok. Nah, ini tambahkan juga di sini. Bayar sama dengan titik 2 sama dengan uang gedung plus SPP pokok titik koma. Oke. Nah, bayar SPP pokok juga udah ketemu, tinggal kita cetak. Right len, kemudian SPP pokok ya, seperti ini, sama dengan koma SPP pokok. Oke, SPP pokok sudah. Kemudian cetak right len untuk yang bayar ya, untuk yang bayar seperti ini, koma sama dengan bayar ya. Nah seperti ini. Oke, nah ini di atasnya bayar kita, atau jumlah pembayaran nih ya, jumlah pembayaran. Nah di atasnya ini kita kasih tanda strip garis ya, nah, seperti ini. Oke, plus gitu ya. Nah, oke, untuk biar tampilannya bagus nanti. Oke, ini coba kita ataskan, tambah geser maksudnya ya, tambah spasi. Oke, coba kita tambahkan return biar nanti tidak langsung keluar. Coba kita jalankan, kita simpan dulu di latihan ujian. Oke, coba kita run, kemudian compile dulu, ada kesalahan tidak. Ini masih ada kesalahan. Kesalahannya apa ini? Warning, variabel SPP pokok does not seem to be initialized. SPP pokok. Nah, coba. Nah, ini kesalahan kita. Kalau pada if ini gunakan sama dengan, kemudian ini berupa pemberian nilai, maka diupdate dipenggal titik 2 sama dengan. Nah, gini ya. Coba kita compile lagi. Ini juga else if, kemungkinan pakai spasi. Nah coba kita kasih spasi, compile. Ada kesalahan juga ini ya, kurang. Ini kan nilai ya, berarti titik 2 sama dengan. Oke, run, compile. Bayar, ini maksudnya baris 28 ya. Ini identifier not found bayar. Bayar itu belum dideklarasikan, belum dikenal, not found. Berarti bayar ini karena menjumlahkan nilai uang gedung dan SPP pokok tadi real, maka bayar juga menggunakan real, jangan integer. Nah, ya coba. Oke, ini not found bayar. Sebentar. Oh, ini kepanjangan. Nah, kelebihan A tadi kita compile. Oke, titik koma, kurang titik koma. Fatal syntax error, titik koma. Nah, ini artinya cek di sekitar sini. Oh, ini ternyata kurang titik koma. Oke.
Nah, sukses ya. Kita coba run. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan jadi. Misalkan ini B12 2000 ini kalian ya, 2021 01245 misalkan. Nama Andi misalkan ya. Kode program studi misalkan B11. Sesuai contoh aja tadi. Sesuai contoh di sini. Ini saya kecilkan dulu. Ya. B12 B12 enter. Nah, B12 di sini muncul akuntansi S1. Ini 20 juta. Sebentar, ini 20 juta ini terlalu panjang, maka harus kita penggal ya. Ingat pemenggalan kemarin, di belakang koma kasih 2 digit misalkan ya. Ini uang gedung kita tambahkan depan digit, misalkan 20 juta itu ada berapa jumlah digit? Kurang lebih ada 8 ya. Oke, 10 aja enggak apa, 10 digit depan koma, 2 digit belakang koma. Ini juga SPP pokok hasilkan 10 digit depan koma, 2 digit belakang koma. Bayar juga, karena ini tipenya real ya, menimbulkan banyak desimal. Nah seperti ini biar tampilannya bagus. Oke, kita run dulu, compile. Oke, kita run, kemudian tadi compile sudah, sebenarnya kita run. Oke, seperti ini kita uji contohnya ya. NIM kalian B12 2021 0 berapa ini ya. Kemudian nama Iqbal misalkan. Kemudian program studi B12. Nah, ini langsung muncul akuntansi S1 uang gedung 20 juta. Tahun masuk ya 2020 misalkan. Nah, ini akan muncul 2.250.000. Kemudian jumlah pembayaran adalah uang gedung ditambahkan SPP pokok 22.250.000 ya. Seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Nanti tinggal dirapikan sendiri, tidak apa-apa. Baik, programnya seperti ini. Ini program latihan ujian, variabelnya ini NIM nama, kode prodi, nama prodi tahun masuk, uang gedung. NIM nama, kode prodi, nama prodi tahun masuk ini string, uang gedung nama SPP pokok dan bayar ini real. Kemudian pendataan pembayaran mahasiswa, masukkan NIM, masukkan nama, kode prodi. Kemudian kode prodi B11, maka pengaruhnya manajemen S1, uang gedung 1.800.000. Jika tidak, maka nama prodi akuntansi S1, uang gedung 20 juta. Titik komanya di sini jangan pakai titik koma, banyak yang keliru kemarin. Kemudian masukkan nama prodi ya, nama prodi, uang gedung 10.2, ini maksudnya 10 digit depan koma, 2 digit belakang koma. Tahun masuk 2019, 2020 atau 2021 ya. Kemudian jika tahun masuk 2019, SP pokok 20 juta. Jika 2020 pakai else if, ini jangan pakai titik koma, maka ini hasilnya 2.250.000. Jika tidak, berarti 2021 SP pokoknya 2,5 juta. Bayar uang gedung plus SP pokok, SPP pokok cetak dari variabel SPP pokok di sini. Kemudian jumlah pembayaran ambil dari bayar. Baik, itu program ya yang bisa kita buat dari hasil soal yang di sini ya. Baik, silahkan dicoba ini sebagai latihan ujian.
atau latihan dari materi kemarin. Semoga mudah kalian pahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe dan like-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.